Gue aja azan tuh diajarin orang lain loh kayak Gigi. Jadi lu tuh emang terkenal gara-gara bapak lu. Gimana ya? Gue baru turun nih, dia di bawah tangga gini. Set. Endorse gak cuy? Pingin banget dari dulu beli Alphard. Kenapa? Cuman dari keluarga nyokap gue itu cuma bokap gue doang yang gak mau anak-anaknya di pesantren dengan satu alasan karena dia gak bisa jauh dari anak-anaknya. Kalian subscribe gratis, cepetan, dibentak tombol merah, tombol merah, tombol merah, jangan lupa, cepetan, gratis. Oke, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sama Fadil Jaidi. Jangan kayak orang gak kenal dong, manggil namanya gak bener. Fadil Jaidi. Oke. Gue mau tanya nama panjang lu siapa? Fadil. Enggak, nama KTP. Fadil. Bohong. Sumpah. Cuma satu nama lo. Iya, mak bapak gue kan males kasih nama gue. Gue aja azan tuh diajarin orang lain loh kayak Gigi. Sumpah. Apa gak sedih hidup gue? Kenapa lu diajarin sama orang lain? Karena bapak gue lagi masih di jalan. Apa gak ngerti, pokoknya gue lupa. Ada klarifikasinya kok di YouTube gue. Bapak guanya lagi di rumah temennya. Ngapain? Iya, lagi di rumah temennya kan. Kok bisa? Udah deh kayak Gigi, masih mending gue lahir, gue hidup sampai sekarang. Oh sama kayak kucing gue kemarin, bapaknya soalnya suaminya gak ikut. Ya beda yang dong. Dia yang ngazanin, nemenin. Beda dong kayak Gigi. Tapi nama lo Fadil doang. Iya. Nama di paspor? Fadil Muhammad Al-Jaidi. Nah itu kan ada namanya. Kan son of Oh nama bapak lo Muhammad Jaidi. apa Muhammad doang? Muhammad Jaidi, Muhammad Al-Jaidi. Nih ya, kakak gue Yislam Al-Jaidi. Bapak gue Muhammad Al-Jaidi. Adik gue Fadilah Putri Muhammad. Gue Fadil. Masa? Ya. Ini tuh kayak anak yang kayak, hah? Kok keluar ya gitu kali. Lo kok gak nanya kenapa lo gak ditambahin namanya? Dulu gue pernah bilang, Papa kenapa nama Adil Fadil cuma doang. sedikit. Adil tuh pengen punya nama panjang gitu kan. Ya udah kamu besok, keselin banget jawabnya. Ya udah kamu besok kalau ditanya sama guru kamu kayak gini jawabnya. Nama saya Fadil Pondok Mitra Lestari. Itu nama komplek rumah gue. Kesel gak lo digituin? Gue masih kecil kan, gue percaya aja. Ya, jadi ya gue tulis di buku gue Fadil Pondok Mitra Lestari. Ya deal. Ya udahlah. Ya udah gak apa-apa. Tapi Masya Allah ya. Yeah. Bapakmu umurnya berapa sekarang? 56 kalau gak salah. 56? 56? 56. Masih muda ya? Masih. Nyokap lo? 53. Masih muda banget. Alhamdulillah. Nyokap lo 53? Iya. Berarti lebih muda daripada emak gue. Nyokap lu berapa kak? Nyokap gue 58. Ya Allah semoga mama papa panjang umur. Amin. Amin. Tapi gue tuh kaget ketemu sama nyokap lo. Masya Allah. Putih banget. Iya. Hah? Makanya gue nanya, aku anak ke mama bukan sih sebenarnya gitu. Oh gitu. Enggak lah. Ya, tapi bener gak sih dia? dan lo tau gak nyokap gue kalau gue tanya, Mama kenapa bisa putih kayak gitu? Terus apa jawabannya? Air wudhu. Masya Allah. Air wudhu ya. Coba kalian sekarang yang di rumah wudhu lah setiap saat. Wudhu. Sholatnya gak sah? Sholat dong Kak Gigi. Nah tapi gue tuh penasaran. Lu tuh kan, ya dulu gue sih jujur gak tahu ya. Lu udah main sinetron. Terus nyanyi juga katanya. Nah gue tuh baru nonton lu tuh tahun lalu pas bulan puasa. Yang video-video lo itu gara-gara ngerjain bokap lo. Yes. Jadi lu tuh emang terkenal gara-gara bapak lo. Gimana ya? Mau dibilang enggak emang iya. Mau dibilang iya tapi enggak juga gitu. Ya emang iya. Jadi sebenarnya gue sih sekarang gimana yang ngejelasinnya ya, bingung. Enggak seriusan. Jelasin aja. Ya awalnya itu sebenarnya memang aku punya konten YouTube sama teman-teman. Iya yang lu ceritain itu. Samsolese ya kan. Dan kita itu, juga kata lo waktu itu juga bagus kan? Bagus, subscriber kita tuh 500 ribuan juga banyak, alhamdulillah. Nah cuman kalau followers gue yang udah lama pasti tahu kalau gue tuh selain gue sama Samsolese, gue tuh di Instastory gue sering bercanda sama bokap gue. Dari 2016 ibarat kata kan Instastory kan juga baru muncul kan di tahun-tahun segitu kan. Jadi gue tuh memang udah bercanda sama bokap gue. Cuman pada saat kemarin itu pas 2020
karena COVID sama mau puasa itu momennya jadi kayak double combo gitu loh. Udah pandemik orang di rumah, puasa pun anak sekolah di rumah. Jadi nontonin lu. Belum. Jadi terus ada pas gue lagi bikin story sama bokap gue, ada yang DM gue. Ini kalau ada orangnya yang nge-DM gue itu, gue pingin banget dia nge-DM gue lagi. Karena dia yang jadi ngubah hidup gue sampai sekarang ini. Karena dia nge-DM gue kayak gini. Konten gini, lo boleh bilang siapapun itu. Ya. Siapapun itu kalian. Terima kasih gitu. Yang DM aku waktu itu, coba kalian DM aku lagi ya, karena isinya apa? Isinya DM-nya apa? Isinya kayak gini. Konten lu kayak konten di TikTok, Bang. Ya kan? Pas dia DM kayak gitu gue langsung nggak tahu, tiba-tiba kayak kepikiran aja gini. Upload di TikTok. Gue upload tuh di TikTok video Instastory gue. Jadi dia tuh komenin Instastory gue. Gue upload di TikTok. Udah gue tinggal gue makan. Itu gue makan, gue tinggal 1 jam, video gue di TikTok yang nonton 1 juta. Masa? Iya. 1 jam 1 juta. Gue langsung mikir kayak, hah? Kok gini? Terus gue bilang, oh lagi ya udah gitu kan, maksudnya gue juga orang yang tahu nih gitu ya. Kan gue juga orang yang berkonten dari lama, jadi gue udah tahu. Maksudnya gue kayak, oh ya udah mungkin konten intinya lagi nggak tahu deh kenapa gitu kan. Besokannya gue coba lagi. Gue ngupload video yang udah pernah gue update di Instastory gue. Yang nonton segitu lagi. Nah mulai dari situ gue naik banget tuh di situ. Maksudnya banyak yang nonton gitu. Saya. Jadi banyak yang nonton di situ kayak gitu. Jadi kalau misalnya dibilang lu terkenal sama gara-gara bokap, jujur sekarang kayak oh ya udah memang iya gitu. Dan gue nggak pernah kayak mikirin kayak justru kayak Gigi tahu nggak? Itu salah satu cita-cita gue. Kenapa? Cita-cita gue adalah ini gue kalau ngomong kayak gini gue sedih. Gue pingin gue sukses tapi bukan orang mandang karena diri gue sendiri. Gue sama kakak gue pernah punya cita-cita yang sama. Gue pingin kayak gini. Lo lihat deh, si Fadil sama si Islam tuh sukses. Itu kan sama kakak gue Islam ya. Lihat deh si Fadil sama si Islam tuh sukses. Iyalah sukses. Orang tuanya ngedidiknya bener. Itu cita-cita gue. Gue nggak pingin. Gue kayak. Gue tuh nggak pingin. Kan ini seriusan. Gue nggak pingin kayak. Iyalah dia tuh giat banget kerjanya di nggak gue pinginnya orang tua gue itu dipandang hebat banget sama orang lain. Gue tuh pinginnya kayak gitu dan maksudnya secara tidak langsung itu doa gue kesampean loh. Ya gue bisa sampai sekarang ini karena siapa? Karena bokap gue, karena orang tua gue gitu loh. Jadi kayak kalau gue dibilang gue terkenal karena bokap, ya udah itu yang gue mau. Gue pingin gue dibilang terkenal. Gue pingin dibilang karena gue sukses karena ya iyalah itu orang tuanya ngedidiknya keren banget. Itu yang gue mau. Dan nyokap gue selalu bilang gini, mama gak butuh apa-apa. Dia bilang, mama cuma butuh kamu sama kakak sama Dila akur. Sama kamu jangan jadi anak yang macem-macem ataupun yang neko-neko. Udah, keluarga gue tuh sederhana banget. Kita tuh nggak pernah iri dengan hidup orang lain gitu. Cuman mungkin memang pada saat ekonomi kemarin keluarga gue lagi ada ya namanya roda berputar. Gue bukan dari keluarga yang kaya raya, tapi gue bukan dari keluarga yang tidak bisa makan juga. Gue sederhana aja. Cukup. Gue dari keluarga berkecukupan. Cuman ya itu kayak alhamdulillah gue senang kayak. Ya gue senang aja lah, masih alhamdulillah masih punya keluarga yang lengkap kayak gitu-gitu. Cerita ini sih dia. Ya gak apa-apa juga sih dia. Ya gak apa-apa, maksud gue berarti banyak juga yang mengira gitu kayak duh si Fadil pasti kesel ya dibilangin terkenal cuman gara-gara bapaknya doang gitu. Jujur awal itu bukan lebih ke kesel, tapi aku lebih mikirin kayak gini. Aku kan tulang punggung keluarga ya kan. Kalau diri gue dijual itu gue sanggup. Tapi kalau gue pada saat gue terkenal karena bokap gue, pada saat nanti harus bokap gue yang kerja, apa gunanya gue gitu, ngerti nggak? Media sosial tuh gue yang tahu yang kayak gini-gini kan. That's why kenapa gue nggak bikinin bokap gue Instagram? Gue takutnya pada saat dia baca komen, kita tahu ya Kak Gigi maksudnya komen kayak gimana. Gue takut dia kepikiran, dia udah tua juga kan. Nah itu yang buat gue kayak ya ujung-ujungnya bokap gue lagi kayak gitu. Makanya gue tuh waktu itu bukan kesel, tapi gue lebih takut ke wah brandingan gue lari nih. Gue takutnya orang brand atau online shop atau apa gak ngincer gue gitu. Tapi nanti malah bokap lu lagi yang lebih harus kerja lagi gitu kan. Dan gue takutnya dia lebih capek lagi dong. Maksudnya sekarang dia sudah bekerja juga, dia udah capek juga. Pada saat pulang ke rumah harus kayak endorse dong pak, kan gak lucu juga kan, kesian kan. Jadi maksudnya kayak tapi terus gue sampai detik ini gue kalau mikir kayak wah gue ternyata kayak gini, gue udah nggak bisa pikirin lagi nih yang kayak gini-gini. Ya emang iya sih. Karena menurut gue itu udah bukan sesuatu yang harus dikeselin, sedihin. Karena bukan apa-apa, itu jatuhnya kayak gue gimana ya, nggak percaya. Iya, gue nggak percaya sama Allah sih. Bener. Rezeki itu udah diatur.
Nah kan pasti akhirnya bokap lo tahu juga lah kalau misalnya akhirnya ternyata dia itu dibikin konten, bener nggak? Sampai detik ini dia taunya kalau di invite orang-orang, tapi kalau di YouTube gue yang gue kerjain gitu, karena kan dia bener-bener nggak peduli ya. Jadi kalau gue naruh kamera, ya dia nggak peduli. Ya benar sih. Jadi lo sekarang, ya berarti ada hikmahnya juga kan sebenarnya pandemi ini, bener nggak? Makanya kayak Allah kalau udah mau balikin derajat seseorang tuh kayak gini, plak. Kayak ngebalikin telapak tangan gampang banget. Karena perubahan yang gue dapet itu bener-bener signifikan banget. Dan gue cuman bisa bilang kalau sekarang orang-orang pada bilang sama gue gini, gila lo keren banget sekarang, rezeki lo bagus banget. Gue cuman bisa jawab gini doang ke mereka kayak, alhamdulillah, tapi ini bukan rezeki gue, ini rezeki keluarga gue, tapi lewat gue aja. Gue harus buka pintunya. Kayak gitu. Karena memang maksudnya bener-bener kebantunya buat sekeluarga Kak Gigi. Ya satu itu, dan tapi kan yang orang yang ngeliat sebenarnya kan perjuangan lo dari dulu. Mungkin dibayarnya sekarang, bener nggak? Iya benar. Makanya yang namanya usaha itu nggak ada yang pernah sia-sia, karena lo nggak tahu menuainya kapan. Ibarat kata kalau misalnya, jadi nggak ada yang instan sebenarnya semuanya. Jadi ibarat kalau orang, gue dari ini kan, dari kecil, dari SD. Dari kecil kan, bener nggak? Kayak ibaratnya ada orang yang dibayar tunai kontan, tapi menurut gue yang bisa bertahan itu yang ada prosesnya, ya kan? Di saat lo punya proses, lo lebih paham gitu gamenya secara keseluruhannya, bagaimana lo harus berbuat, bagaimana lo harus bersikap. Ya kan kalau misalnya suatu saat kita mencoba sesuatu, kita gagal, pada saat kita coba lagi kan kita nggak mulai dari nol. Iya benar. Kita udah tahu kegagalan kita tuh di sini. Berarti nextnya nih, Oke, berarti gue nih gak mau mulai dari nol lagi. Gue mulai dari yang kemarin gue gagal. Karena gue udah tahu jangan sampai kegagalan ini terulang lagi. Bener. Tapi kalau misalnya setiap lo gagal nih ya kan, terus keluarga lo gimana? Berarti kan gak sukses nih, lo bikin lagu gak sukses gitu. Gue pernah waktu itu audisi nyanyi, tapi yang ngadain itu artis. Jadi bukan yang kayak audisi pencarian bakat, adalah artis. Terus gua siapa ya yang suka bikin gitu? Terus gua nggak keterima. Gue pulang, gue sedih. Gue bilang gue sedih. Kalau bokap gue tuh lebih ke yang kayak, gak usah dipikirin omongan kayak gitu. Kamu tuh bisa, kamu tuh pasti bisa, kata dia kayak gitu. Jadi gak usah dipikirin orang-orang kayak gitu yang mau ngejatuhin kamu. Terus kalau nyokap gue cuma kayak, kamu sabar ya gitu. Jadi orang tua gue tuh selalu, malah tuh guanya yang down. Harusnya kan kita gak boleh down ya. Kalau gue ngedown banget. Nah kalau orang tua gitu ya, banyak juga mungkin nggak tahu ya kalau banyak, kalau kebetulan orang tua gue juga nggak kayak gitu. Cuman ada beberapa teman gue yang mungkin lebih mengharapkan anak-anaknya tuh punya pekerjaan yang ibaratnya jelas. Loh kalau kita kan jadi kayak kita kan sebenarnya nggak jelas. Iya betul banget. Kadang ada, kadang iya betul. Gitu kan. Kadang bisa naik, kadang enggak. Kalau lagi nggak ada kan. Kalau nggak ada ya ada juga yang nggak ada. Ada nih. Alhamdulillah lumayan. Tapi buat setahun gitu ibaratnya gitu. Ada yang kayak gitu kan. Iya benar. Lu pernah gak sih digituin gitu sama keluarga? Udah lu sekolah aja yang bener, kerja yang pasti-pasti aja, jadi PNS atau cari jadi karyawan apa gitu. Pernah gak sih lu disuruh gitu? Kalau buat kerjaan sih gue gak pernah. Tapi guanya sendiri gitu loh yang selalu kayak mandang kakak gue gitu. Karena kan gue mikirnya dia dokter, dia bakal jadi, dia pinter. Nih ya kakak gue satu sekolahan waktu itu, pokoknya kakak gue lulus dengan IP 3,5 ke atas. Lulus dokternya? Iya, setahu gue ya. Adik gue kemarin IP-nya 4. Pinter dong say. Adik gue sama kakak gue tuh jenius banget Kak Gigi. Oke. Gue doang apa yang gak beban. Gue tuh kalau mikir tuh nyokap gue ngajarin gue sampai gue disambit-sambit dulu. Tahu gak sih gue tuh udah ngerasa gue tuh orang gak berguna di dunia ini. Terus kayak, tapi bokap nyokap gue tuh pasti nerima gue kayak gak maksudnya bukan. Maksudnya tuh dia gak pernah nuntut gue untuk jadi, lo mau harus jadi begini. Sampai gue sendiri waktu itu gue kuliah di komunikasi, semester 3 gue mau pindah. Gue bilang gini, Pak aku mau kuliah kedokteran. Gila gak tuh gue? Orang yang gak ada otaknya mau kuliah kedokteran. Lo emang lu IPA IPS? Gue IPA. Terus gue bilang, Pak aku mau kuliah kedokteran. Terus bokap gue cuma, tapi lo lulus kan? Lulus lah. Oke. Tepat waktu Kak Gigi, tepat waktu. Ya gak kali aja. Aduh gue jadi artis aja deh, gue gak lulus gitu. Enggak, kan lu nyari siapa waktu itu. Oh iya benar. Lulus, enggak artis, enggak. Kali itu kan single saya habis gak laku. Oh yaudah deh kuliah aja gitu. Iya, tadinya udah mau gaya, gue udah mau cuti kuliah. Masa? Iya, gue mau ngurusin single gue. Untungnya gue gak cuti kuliah. Berarti lo kan nama lo Fadil Jaidi. Kalau Fadil Jaidi Eskom.
SIKOM. Ya SIKOM dong. Sarjana Ilmu Komunikasi. Lo LSPR ya? Iya. Oh jadi enggak dong, enggak pakai jadi Fadil SIKOM. Cuma kan pakai nama. Sepi ya nama lo ya. Ya makanya pakai nama panggung. Jadi iya benar. Jadi sepi isi nama lo ya. Iya. Fadil SIKOM. Yes. Iya kan? Betul. Seru ternyata ya ngobrol-ngobrol kayak gini ya. Ya, baru tahu. Kapan-kapan boleh nggak? Gue pinjem studionya. Lo bintang tamu gue. Iya bisa boleh. Budget YouTube gue. Boleh. Lo kalau lagi kesini pinjem ya. Lo mau bintang tamu siapa? Oke. Kayak enggak, gue bintang tamunya lo. Oh iya, mau bintang tamu yang lain juga boleh. Oke. Pinjam sini, paling nanti ganti backdrop ya. Ganti backdrop. Ini kan bohongan. Ini kan api unggun, gue air terjun ya. Ya udah gitu aja. Paling gitu ya kan. Bentar, gue mau ngambil dulu bentar ya. Lo tunggu di sini ya. Oke. Aduh, ngobrol terus dari tadi nih, gue ngambil dulu. Ini tuh cemilan favorit aku banget. Keluarga Rafathar, aku, Raffi semua suka. Kalau aku sukanya nih yang ini nih, yang telur gabus rasa gula aren. Ini tuh renyahnya alami. Renyah alami otentik. Ini yang gula aren itu manisnya tuh pas karena ini dari gula aren asli, nggak bikin enak. Banyak yang nanya juga, ada varian lain gak sih kak? Oh tentu ada. Ini yang rasa keju cheddar Inggris. Ini kesukaannya Rafathar. Ini tuh gurihnya bener-bener nagih. Soalnya tuh ini tuh dari bener-bener keju asli. Tuh ya, rasa keju cheddar Inggris nih, dari keju asli ada tulisannya. Nah kalau ini favoritnya Raffi nih. Ini rasa balado. Ini tuh Padang banget, rasanya tuh bener-bener kayak rasa di Padang. Karena ini terbuat dari cabe asli. Ada manisnya, ada asinnya. Banyak yang nanya juga belinya di mana. Ini tuh ada di semua minimarket terdekat, supermarket terdekat juga ada. Jadi buat kalian lagi kumpul-kumpul keluarga nih, apalagi di saat pandemi kayak gini, ini tuh pas banget buat cemilan keluarga. Pokoknya ini tuh bener-bener nagih. Soalnya renyah, alami, gak pakai pengawet, gak pakai MSG. Jadi aman buat semua anggota keluarga. Dan yang paling penting ini rasanya otentik Indonesia. Gak ada yang sama. Renyahnya bikin kangen, renyahnya alami. Kayak gini nih, renyah lo. Renyah, alami, otentik. Jadi ini tuh variannya tuh kan banyak. Jadi bisa dinikmati seluruh anggota keluarga dengan favoritnya masing-masing. Jadi sekali lagi, kalau mau cari di minimarket ada, di supermarket ada, di Alfamart juga ada. Enak. Gue umpetin dulu ya. Lo kalau mau beli sendiri ya Dil. Iya, makasih ya Kak Gigi ya. Oke. Lo katanya pengen banget beli mobil. Tapi katanya lo tadi udah nanya-nanya kan sama gue kan, Kak gue mau beli mobil mendingan yang second. Doain. Mau yang second apa yang mau yang apa namanya lo bilang? Bukan, gue nanya warna putih apa hitam. Lo maunya apa? Tahu pengennya putih tapi kayaknya bagusan hitam deh. Hitam lebih gampang sih menurut gue Dil. Lo kenapa sih emang pengen banget cita-cita beli mobil tuh kenapa? Lo sekarang ada mobil kan? Ada, tapi gue pingin banget dari dulu beli Alphard. Kenapa? Karena gue pingin ngeliat pas bokap nyokap gue turun kondangan, terus orang-orang pada kayak, ih sekarang bokap si Muhammad sama si Wardah pakai Alphard lagi. Ya Allah. Kan lucu gitu loh, bokap nyokap gue udah tua, terus turun dari mobil gitu kan, terus kayak naik Alphard gitu. Dan lo tau gak sih gue mikirnya apa? Gue yakin di mereka juga pasti malu sih. Ngerti gak? Karena mereka tuh kayak takut dikira sombong atau gimana, ngerti gak sih? Ya kan tapi kan punya anaknya. Iya tapi pasti ya. Kan kalau gue maunya mereka turun di lobi dong. Tapi ini maksudnya buat teman-teman yang dengar, jauhin dari kata negatif. Maksudnya lebih sombong gitu bukan ya. Tapi lebih kebanggaan lo aja sih. Iya lebih kebanggaan ke pride gue sih. Gue ngerti. Lebih kayak ke pride gue bisa ngasih bokap nyokap gue. Walaupun maksudnya gak muna ya, itu mobil untuk gue pribadi juga. Cuman maksudnya kalau saat nyokap gue harus pergi yang acara-acara kayak kondangan atau gimana itu kan pasti kan kita kayak pakai aja mah gitu kan. Wajar. Nah jadi kalau turunnya di lobby kan kayak wih gitu. Tapi pasti mereka malu deh. Mereka maunya turunnya jauh-jauh. Kenapa? Ya pasti mereka gak enak, takut dikira apa-apa. Emang kalau selama ini lu tapi ada mobil kan? Ada Kak Gigi, ada mobil. Tapi yang nyetir sendiri. Cuma kan kalau misalnya pakai, bokap lo masih nyetir sendiri kemana-mana? Iya. Makanya kalau ini gue pengen kasih driver juga gitu. Jadi masa bokap pakai apa dia nyetirin tuh langsung gini, ente sekarang supir gitu. Kan takutnya begitu. Iya benar juga sih. Iya benar-benar. Maksudnya kan kalau misalnya gitu kayak, gile Muhammad ente sekarang Masya Allah ya Mu ya. Kalau ketemu saudara-saudara gue masih gitu. Gimana kan kalau Arab bahasanya beda tuh. Masya Allah Muhammad ente sekarang lihat-lihat gitu. Terus bokap gue gini, enggak lah itu Sogirana, anak-anak maksudnya kayak gitu. Tapi ngomong-ngomong lo tuh udah disuruh nikah belum sih dia? Kakak gue dulu deh.
Ya kalau bokap gue sih ngomong kayak nggak harus kakak gue dulu atau gimana. Kalau ada ya udah. Tapi kan kalau gue kan pengennya kakak gue dulu. Gue tuh pengen banget nih ya. Maksudnya alhamdulillah sekarang nih gue keluarga alhamdulillah ada gini-gini segala macam. Saya ada lah ya. Yang gue sedihin cuma satu. Gue tuh pengen banget punya keponakan. Tapi kakak gue belum nikah-nikah. Lah adek lo gak mau duluan? Kalau cewek kan biasa relatif lebih cepet gitu. Adek gue belum mau nikah. Dia masih kuliah Kak Gigi. Oh masih umur berapa sih adek lo? 20 gak tahu. Ih? Lahir 99. 22. Beberapa kriteria lo, gue tahu lah lo udah pernah cerita ya. Maksudnya kriteria dari lo. Tapi ada gak sih kriteria dari keluarga lo, dari bokap nyokap lo, dari pakmu buat jadi calon menantunya? Ya kalau gak bakal nonton juga sih ya. Cuman kalau dari keluarga gue sih ya lebih baik sama yang satu ini. Satu klan. Iya, satu klan. Satu klan gitu. Tapi kalau lo enggak kan, maksudnya lo bisa apa aja gitu kan? Ya enggak dong. Saya bisik-bisik loh. takut pada denger. Ya tapi kan balik lagi jodoh itu gak ada yang tahu. Iya, jodoh gak ada yang tahu. Tapi kalau bisa ya sama. Ya wajar, orang tua juga nyokap gue ada preferensi sendiri, ngerti gak? Jadi setiap orang tua, gak cuma orang tua gue, orang tua lo tuh pasti ada preferensi. Kalau boleh ini begini, kalau boleh ini begini, kalau boleh sih, ini gitu. Kalau gue gini aja, kalau gue ya, gue tidak mau menjadi kayak kesannya nentang bokap dan nyokap gue. Gue cuma jawab gini, iya, gitu, iya, aku akan, maksudnya iya, Adil berusaha. Mau, iya, Adil berusaha. Bukan yang gak mau, bukan gitu. Yang kayak mentang-mentang kayak bokap gue ngomong gitu, gue jadi kayak enggak mau diatur-atur gitu, enggak. Aku bilang, iya, aku berusaha, Adil berusaha, tapi jodoh nggak ada yang tahu. Gitu, cuman semoga gitu. Iya, cuma semoga jodohnya Arab gitu misalnya. Ya atau gitu. Nggak gini sebenarnya mungkin bukan masalah apa namanya dari mana dan asal dari mana. Cuman semoga jodohnya itu yang berkenan di hati orang tua juga, gitu kan. Betul. Maksudnya apapun itu juga ternyata kan kita nggak ada yang tahu ternyata serak di hati orang tua gitu. Gue ada saudara yang nikahnya itu lucu deh. Jadi kalau nggak salah dia nyelamatin orang yang kena kecelakaan. Terus anaknya itu langsung dijodohin sama saudara gue ini. Oh, terus jadi akhirnya jadi. Tapi bukan Arab. Arab deh. Arab. Tapi nih. Tapi yang gue penasaran nih ya, lo kan Arab, bener nggak? Ini bukan ngomongin suku ya, tapi kan memang ada beberapa mungkin suku ras itu yang punya kebiasaan tertentu. Yes. Bener gak? Yang itu kan emang di luar ini kita ya, bukan kita jadinya bukan rasis, cuman memang ada. Iya, bukan rasis. Ada beberapa misalnya kayak oma gue tuh Padang. Kalau Padang kan garis keturunannya perempuan. Jadi kalau misalnya nikah sama Padang tuh suaminya yang diambil. Kalau kita kan bisa perempuan yang diambil, kayak gitu-gitu. Beda-beda. Kalau Padang kan dibeli ya bukan? Iya dibeli gitu. Ada yang keluarga laki-lakinya nggak terima gitu loh. Maksudnya banyak beda-beda gitu. Ada juga temen gue Batak. Dia pengennya anaknya harus nikah sama Batak juga. Gitu kan ada gitu. Kalau misalnya di Arab itu setahu gue sih memang nikahnya sama yang Arab juga. Ya beberapa teman gue juga Arab harus nikah sama. Iya kan, harus nikah sama Arab. Cuman ya itu dia, balik lagi yang kayak tadi. Jodoh gak ada yang tahu gitu. Soalnya beberapa saudara aku juga ada yang nikah sama bukan Arab gitu. Tapi memang yang paling dikonsernin itu kan adalah takutnya ibarat kata maaf ya, misalnya aku orang Arab nikah sama orang Jepang misalnya. Otomatis kan dari budayanya aja udah beda dari adatnya juga udah beda, ibarat kata kayak gitu kan. Jadi kayak takutnya tuh jadi entah yang dikucilkan nih yang mana, yang pihak cowoknya atau pihak ceweknya misalnya kayak gitu kan. Nah sebenarnya tuh lebih ke hal-hal yang itu yang takut, yang lebih dihindarin kayak gitu. Nah jadi kayak maksudnya ya makanya sebisa mungkin ya lo cari sama yang seras atau sesuku kayak gitu. Tapi bukan rasis, karena menurut aku kalau rasis itu lebih yang kayak gue gak mau berteman sama lo. Lo berteman kan keluarga lo juga berteman sama siapa aja. Kalau gue berteman sama siapa aja, terima-terima semua saudara-saudara gue ya, maksudnya nggak ada yang pernah memilih-milih kayak lo harus berteman sama ini, lo harus sama ini sih, nggak ada. Kita benar-benar bebas. Tapi maksudnya tidak menutup kemungkinan juga. Maksudnya gue melihat juga beberapa yang teman-teman gue yang memang maksudnya kayak suku ras di Indonesia itu kan banyak banget ya. Yes. Ada beberapa yang suku-suku yang besar itu memang juga
punya kecenderungan kayak gitu. Yes, bukan cuma Arab aja ya. Ya kan beberapa ada yang kayak Benar. Maksudnya kayak kalau kita lihat si ini rata-rata mereka nikahnya sama yang seras ya. Maksudnya yang semarga, yang ada marganya aja maunya nikahnya sama yang kayak gitu-gitu kan. Jadi emang ada suku-suku yang gede-gede itu emang punya kecenderungan ya harus yang sama. Entah mungkin yang namanya keturunan ibaratnya bapaknya sukanya begitu, ternyata seleranya sama. Kan ada yang gitu juga. Ini pasti gitu. Anak-anak muda nih lagi pada ya bener banget tuh karena biasanya tuh yang disuruh sama orang tuanya. Lo pernah gak kepentok? Kepentok apa? Ya kepentok soal kayak gitu. Enggak, kalau gue dulu mantan gue juga Arab sih. Oh jadi gak aman? Jadi aman. Cuman yang gue takutin adalah kalau gue menemukan seseorang yang bukan dari satu suku yang sama atau dari ras yang sama. Tapi lo punya suka tapi gitu. Tapi gue udah nyaman. Karena kan kalau udah nyaman tuh udah. Bener. Lo mau punya kriteria apapun. Lo mau punya kriteria tinggi. Lo mau punya kriteria putih. Mau lo sukanya nyaman, yang gemuk. Suka yang kurus. Kalau udah nyaman udah semua udah hilang. Bener. Semua tuh udah kayak apapun yang lo lakuin gue suka. Soalnya gini, oh ya gue ngerti. Jadi kadang-kadang tuh mungkin lu pasti bakal kecelainya tuh dari gini. Kalau di saat kita misalnya udah tau nih Arab nih ya gitu. Misalnya ibaratnya lo sama Arab nih Arab. Oh udah gue kecengin nih, oh ini cakep, cocok gitu. Terus lo punya temen yang sebenarnya bukan Arab ibaratnya, tapi sebenarnya awalnya tuh intentionnya tuh berteman, tapi bisa jadi nyaman. Itu lebih bahaya kan? Itu lebih. Makanya that's why kenapa dulu guru gue pernah bilang kalau cewek pacaran sama cowok jangan lu curhat sama cowok, nanti lama-lama nyaman, jadinya putus sama yang ini jambung sama yang ini, jadinya jatuhnya kan kayak berantem nanti tuh. Bener. Temenan cowok sama cowoknya. Setuju. Ya kan? Gue dulu pernah juga ada mantan pacar gue yang posesif banget sama gue. Dia pernah bilang sama gue gini, yang namanya hubungan laki-laki sama perempuan itu gak ada yang 100% cuma berteman. Entah salah satunya ngarep, atau ternyata nanti lama-lama ngarep, atau ntar jadi. Itu gak ada yang namanya 100%, bener gak? Ya, atau udah pernah ada rasa terus hilang. Yes. Gak ada yang namanya tuh pertemanan, persahabatan yang benar-benar dari dua belah pihak merasa itu persahabatan. Yes, betul. Kalau setuju tolong komen di bawah. Ada yang nyempil deh dikit iya aja. Kan? Misalnya nih gue kan ini bukan enggak nih misalnya berdua sama lo. Sebenarnya mah mungkin gue ngerasa temen gitu misalnya, tapi lo ternyata ada ini atau sebaliknya. Ya, sekarang, atau lama-lama jadinya gimana. Jadi makanya jangan pernah sok-sok berteman berdua aja laki-laki. Terus gini nanti gini kayak pada saat misalnya katakan aku sama Kak Gigi ya, terus pas Kak Gigi punya teman baru gitu kan, gue ini cemburu. Gue ini bukan cemburu karena lu punya teman baru, ternyata lu suka. Gue tuh cemburu, gue takut kehilangan lu. Iya gitu. Kayak gitu. Iya kan. Iya. Jadi gak ada tuh menurut gue. Tapi akhirnya bener juga, akhirnya gue menyimpulkan gitu, gak ada yang 100% tuh pertemanan nih. Misalnya kayak kalau misalnya kecuali beda ya kalau rame-rame gitu, misalnya pertemanan yang just ngegeng gitu, rame-rame cewek cowok, oke gak apa-apa. Tapi kalau yang cuma berdua itu gak ada yang benar-benar 100% berdua tuh cuma pertemanan antara perempuan dan laki-laki. Gue setuju. Gue lupa mantan gue yang mana itu yang ngomong ya. Sumpah gue gak bohong, ngobrol podcast seru banget. Ngobrol podcast seru banget. Pernah sama Rachel V-nya 1 jam Ngobrol dan itu nyaman. Yang nyambung kan tergantung kan. Masa gini, menurut gue itu balik lagi ya, ngobrol sama orang tuh asik apa enggak itu relatif. Kalau di saat lo bisa ketemu frekuensinya sama orangnya, lo akan bisa nyambung. Kalau enggak. Bukan berarti orang itu kenapa-kenapa ya. Tapi itu permasalahan frekuensi aja. Dan waktu gue ngomong sama Rachel V-nya juga ya Kak Gigi ya, maksudnya dia salah satu good listener juga sih menurut gue. Karena di dalam video itu kayak kok bisa ya, gue pas gue tonton ya, gue sama dia ngomong tuh kayak kalau kita kan maaf ya sama-sama cerewet gitu kan ya, kayak gini gitu. Kalau gue sama dia gini loh, gue bisa sama dia gini, dia ngomong sampai ujung titik, gue ngomong sampai ujung titik, dia ngomong sampai ujung titik. Gantian. Iya, kayak main badminton. Iya bener-bener kayak gitu. Oke, dengan segala perjuangan dalam karir lo, naik turun, akhirnya lo melegowokan diri ibaratnya. Oke, gue harus dengan segala perjuangan lo yang sendiri, akhirnya ternyata lo harus terkenal dari seorang bapak lo gitu ya, yang lo anggap kan kayaknya gimana banget gitu kan. Dan emang itu salah satu cita-cita lo. Tapi kalau Fadil Jaidi tanpa Bapak Muhammad Jaidi itu gimana sih? Bukan siapa-siapa. Ya lah, maksudnya ya bokap gue tuh kan superhero gue banget, ya kan, jadi panutan gue banget, panutan kakak gue juga, panutan adik gue juga gitu. Kayak ya
bokap bisa deket sama anaknya yang sampai kayak gak ada jarak gitu. Kayak gue bisa melakukan apa yang bener-bener ada di otak gue tuh gue nggak pernah kayak gimana. Maksudnya yang penting gue tahu ya batasannya, gue sopan, gue nggak kurang ajar. Terus bokap gue tuh nggak bisa jauh dari anak-anaknya Kak Gigi. Semua keluarga gue di pesantren. Gue jadi sedih. Kak Gigi, jangan gitu, gue takut jamber. Enggak apa-apa. Semua Ih. Gue jadi takut jamber. Enggak, terus Semua keluarga gue itu di pesantren. Cuman dari keluarga nyokap gue itu cuma bokap gue doang yang nggak mau anak-anaknya di pesantren dengan satu alasan, karena dia nggak bisa jauh dari anak-anaknya. Cuma itu. Kak Gigi, jangan sedih. Jangan dipegang, nanti gue nangis. Gue jadi shit. Gak apa-apa, karena gue gak deket sama bokap gue. Udah, gue jadi nangis. Kak Gigi, gue sedih demi Allah. Gak apa-apa. Gak deketnya tuh? Ya gak dekat. Ya kan bokap nyokap gue udah pisah dari gue kecil. Banyak yang orang bilang kan kalau ibu bapaknya pisah itu kan jadi broken home. Menurut gue gak kayak gitu, karena gue gak merasakan kayak gitu. Karena gue merasa kasih sayang dari nyokap gue itu 100% utuh. Maksudnya bulat gitu. Jadi gue merasa pada waktu itu, waktu kecil gue gak membutuhkan apa-apa lagi gitu. Kak Gigi, kalau gue boleh tanya, gue juga ini kan mewakili dari gue pertanyaan diri gue sendiri gitu loh. Maksudnya banyak banget yang komen di YouTube gue ataupun dimanapun, di DM atau dimanapun, lebih kayak gini, enak banget punya, bisa sedekat itu sama bokap, ya kan. Terus kayak enak banget punya keluarga yang utuh. Terus ada juga yang kayak anak broken home bisa apa gitu. Lu pernah nonton gue kan berarti? Pernah. Nah gue pengen tahu dong, maksudnya gue pengen tahu maksudnya dari orang. Kenapa jadi gue nih? Enggak, gue pengen tahu dari orang yang benar-benar, apalagi pas lu bilang kayak gitu, gue berarti kan lu memang benar-benar merasakan gitu. Pada saat lu nonton video gue tuh emang apa sih yang lo tangkap, yang lo rasa? Enggak, kalau gue sih pas gue nonton video lu tuh ya senang aja gitu, punya kedekatan gitu. Maksudnya senang. Gue tuh dari kecil, walaupun maksudnya sosok bokap gue tuh nggak ada gitu, tapi gue tuh nggak, kalau gue bukan, mungkin waktu kecil gue nggak ngerti ya rasanya, maksudnya bersyukur gue, tapi gue ngerasa udah cukup dengan kasih sayang dari nyokap gue tuh, gue ngerasa cukup, dan gue nggak pernah meminta untuk itu gitu. Tapi gue bersyukur karena gue punya kasih sayang yang utuh gitu dari nyokap. Ya lu tidak kenapa jadi gue sih? Lu tidak menyesali apapun yang terjadi dalam hidup lu, tapi lu cuman, ya itu yang suka ngebuat gue sedih juga kalau baca komen yang kayak iri banget bisa deket sama bokap, iri banget bisa ngobrol langsung sama bokap, meluk bokap gitu. Jadi kadang gue mikir kayak sedih, tapi gue juga bingung. Iya, tapi semuanya orang kan pasti harus ada yang disyukuri gitu maksudnya. Mungkin ada yang bisa disyukuri gue, pasti ada yang bisa disyukuri. Mungkin orang-orang itu pasti mungkin kalau melihat semuanya dalam gambaran yang besar, pasti ada juga yang disyukurin. Gak mungkin lah yang jeleknya semua, ibaratnya gitu. Bokap lo tuh kan kalau di YouTube lo, di instastory lo tuh kan galak gitu. Tapi sebenarnya bokap lo tuh orangnya gimana sih kalau ke anak gitu? Ke gue doang sih. Hah? Ke gue doang. Masa? Iya. Kalau ketemu kakak gue gini, mau berangkat kerja sini, Islam, cium dulu palanya, hati-hati ya sayang gitu. Kakak gue jalan. Romantis. Iya. Masa? Bokap gue tuh gak bisa jauh dari anak-anaknya banget. Kalau sama gue mungkin karena dia ngeliat gue suka kayak songong kali ya, maksudnya ngeselin gitu. Jadi kayak kalau sama gue tuh belum apa-apa tuh udah ngomel duluan. Kayak gue nanya biasa, dia udah jawab ngomel. Jadi gue suka gini, jangan ngegas dong, biasa aja gitu. Jadi dia udah suka emosi duluan. Sumpah, apalagi adik gue tuh suka malu di depan temen. Di depan temen-temennya bapak ya, gue di depan temen-temennya bapak gue masa begini. Jangan ada yang gangguin Dila, kalau ada yang gangguin Dila benjol. Malu gak? Lu kalau jadi adik gue kan pasti adik gue malu, say. Papa jangan kayak gitu. Tapi bokap gue nggak pernah malu. Bokap gue nggak pernah malu buat kayak kalau gue lagi ada, misalnya waktu itu gue ada lomba puisi atau apapun. Baca puisi. Kan waktu SD kan semua kita ikut ya. Kita kan gue gak pernah. Kalau gue ikut, emak gue semua ngikutin. Dia penasaran.
Ini anak pinter di mana sih? Kok gak ada pinter-pinternya? Jadi lomba puisi ikut, lomba nyanyi gue ikut, semua ikut. Dan bokap gue tuh selalu kayak yang tepuk tangan. Gitu. Kalau nyokap gue kan biasa aja gitu. Kalau bokap gue gitu, karena bokap gue tuh sayang banget sama anak-anaknya. Jadi tapi kalau misalnya ditanya di bokap gue galak, ya dia galak. Tapi di balik semua itu bokap gue sayang banget sama anak-anaknya. Lo pernah dimarahin sama bokap lo separah apa? Paling parah. Lo misalnya dimusuhin atau diapain gitu? Ya pernah sih, tapi itu kan kayak ya pokoknya pernah sampai gue diapain nih, nggak perlu kenapanya, diapain lo? Pernah gue sampai kalau dimusuhin, dicuekin sebulan gitu, atau dimarahin apa gitu? Pernah lah, gue gara-gara gue pura-pura pingsan. Lo bercanda? Bercanda, nggak ada kamera, nggak ada apa-apa. Emang gue nih orang yang suka bercanda. Gue turun tangga Kak Gigi. Gue turun tangga. Ini sebelum era-era YouTube. Sebelum ada Instagram story dan lain-lain, emang gue suka bercanda. Gue turun dari tangga, kedubrak. Pura-pura. Iya, gue pura-pura pingsan. Bapak gue dari dapur lari. Fadil, kamu kenapa? Dia bilang kayak gitu. Fadil, kamu kenapa? Fadil gitu. Mah gitu kan ya. Terus udah kan gue diem aja kayak gini, bercanda gitu. Wah, dah. Dari situ dia marah banget, marah semarah-marahnya, dia benci banget sama gue karena dia paling gak suka kalau bawa kesehatan. Oh, dia takut. Dia takut nanti pada saat gue kayak gitu lagi orang gak ada yang percaya. Dan gue sampai gue kuliah gue gak boleh naik motor. Kenapa? Karena kakak gue dulu waktu SD jatuh dari motor, jahit 16 jahitan di sini. Dan itu bikin dia trauma banget. Gue dari rumah lu kemarin aja kan balik malam kan. Itu sampai gue nyampe rumah jam 1:30 dia nungguin. Nah ini udah jam berapa nih? Udah jam 11:30. Jangan-jangan udah masih ditungguin? Ya pasti. Gue udah bilang tidur aja pak. Nanti ada gak mau. Karena kakak gue pernah 2 kali juga. Satu lagi kecelakaan jam 2 pagi di tol Cipularang. Itu dia kecelakaan, mobilnya hancur semua. Dan itu bokap gue bener-bener udah jadi kayak orang gila, udah stres banget. Makanya that's why traumatiknya dia tuh banyak banget sama yang kayak gitu. Jadi gue kemanapun, mau gue pulang jam 4 pagi pun, dia akan tidur dikit-dikit. Tapi dia akan bangun, telepon gue lagi, make sure kalau gue udah sampai rumah atau belum. Pakmu keren. Tapi kalau misalnya ini kan yang lagi kita bahas Pakmu ya. Tapi sejauh dari lebih keren lagi ya my mom. Kenapa? Karena nyokap gue the best banget. Nyokap gue tuh orang yang paling sabar sedunia. Even sama bokap gue pun nyokap gue orang yang paling sabar sedunia. Terus nyokap gue juga orang yang paling berjuang dan berkorban banget untuk anak-anaknya. Karena gue ngerasain itu banget. Di balik bokap gue yang sayang sama anaknya, tapi pengorbanan nyokap gue itu juga jauh besar banget. Yang gue lucu banget tuh gue ngeliat lu tuh kemarin yang abis sakit, yang lagi sakit, lu pakai hati-hatian sama bapak lu. Lu pas ketahu COVID tuh gara-garanya apa sih pertama kalinya? Gue demam. Oh terus? Gue demam. Habis gue demam, gue PCR, ya COVID. Nangis langsung malamnya gue. Lu nangis? Nangis kejer gue. Yang pertama kali lo kasih tau? Keluarga. Pertama kakak gue dulu. Sedingin-dinginnya kakak gue pasti cerita sama dia kadang. Oh gitu. Lo paling sering curhat sama siapa sih? Di keluarga lo deh, di keluarga lo. Sama kakak gue. Walaupun kadang dia kadang kan kita butuh orang untuk ngedengerin aja. Gue gak butuh solusi lo nih. Yang penting lo dengerin cerita gue. Jadi kayak kalau gue cerita sama kakak gue ya pas aja. Jadi kalau gue cerita nanti dia juga iya. Udah gitu dong. Tapi abis itu gue lega, udah gue tinggalin juga. Kayak gitu. Jadi tapi kan kalau soal kesehatan kan kakak gue concern banget kan. Jadi gue cerita sama kakak gue. Terus kata kakak gue, yaudah nanti aku yang kabarin mama papa gitu. So kakak gue yang kabarin. Terus lo di rumah, tapi di rumah di kamar di atas. Di kamar. Nah itu gue belum nangis tuh. Malamnya gue kabarin lagi sahabat-sahabat gue. Karena 3 hari sebelumnya gue habis main ke rumah temen gue. Jadi maksudnya biar mereka ini cek. Dan ternyata mereka panik banget. Dan ngerti gak sih Kak Gigi, yang gue nangisin tuh adalah kayak anjir gue tuh ngerepotin banyak orang. Gue tuh sedih gini, lu tolol banget sih Dil, kenapa lu gak jaga kesehatan lu lihat gak nih sekarang, lu tuh ngerepotin banyak orang. Ini tuh bukan diri, ini bukan tentang diri lu, ini tentang banyak orang gitu loh. Maksudnya gue percaya sama sakit ini gitu, tapi gue gak nyangka kalau itu yang kena itu adalah diri gue sendiri gitu kan.
sekarang gini, alhamdulillahnya temen gue juga maksudnya bukan dari keluarga yang berada tapi dari keluarga yang cukup. Mereka bisa swab tes ke gigi buat ke satu keluarganya karena itu ada 3 orang di situ. Ada 4 orang gitu. Jadi mereka ini harus swab tes untuk keluarganya masing-masing. Dan teman-teman gue ini tulang punggung keluarga semua. Jadi gue ini berjuang tuh bareng sama teman-teman gue. Jadi kayak coba kalau misalnya maksudnya dari orang yang kurang mampu ya walaupun which is gue akan tanggung jawab gitu untuk mereka swab gitu. Cuma maksudnya adalah gue sedihnya kayak gue ini ngerepotin banyak orang. Adek gue jadi ketularan gara-gara gue karena dia lagi ngungsi di kamar gue. Nah gue tuh nangis kejarnya di situ kayak gue video call, gue nangis, gue minta maaf sama sahabat-sahabat gue bilang maafin gue ya guys. Aduh gue seribet, gue bilang maafin gue ya guys, gue jadi ngerepotin kalian. Gue bilang kayak gitu. Gue bilang gue jadi ngerepotin kalian. Tapi sahabat-sahabat gue cuma ngomong gini, itu bukan yang harus lo pikirin sekarang. Yang harus lo pikirin sekarang adalah lo sembuh. Lo gak boleh stres, dia bilang kayak gitu. Lo gak boleh stres, lo harus sehat. Tapi lo udah sehat kan sekarang? Alhamdulillah kan saya udah nyium bau. Jadi kita makan durian. Gimana sih ibu? Nah, tapi menurut gue gini ya, maksudnya ya bagus gitu lo punya empati yang sangat amat tinggi. Cuman menurut gue di saat kayak gini, di saat kita udah agree satu sama lain untuk ketemu, berarti kita udah harus tahu resikonya masing-masing. Benar. Iya dong. Yes, benar. Jadi misalnya kayak lo, misalnya si A mau ketemu sama B, si B itu kan udah harus tahu resikonya masing-masing. Yang dibawa masing-masing sudah mengiyakan, berarti sudah legowo. Maksudnya ya pasti sekarang semuanya beresiko lah, ngerti nggak? Benar. Resikonya sama gitu. Benar, jadi menurut gue kadang-kadang kita memang yang gue salut juga dari lo tuh akhirnya lo harus ngomong ke semua orang bahwa supaya paling enggak nih kalau nggak bisa swab atau nggak apa, tapi kan dia bisa jaga-jaga diri, bisa isolasi mandiri dulu atau apa supaya nggak menularkan yang lain gitu aja sih sebenarnya. Karena kalau menurut gue corona itu bukan suatu aib sih sebenarnya. Iya benar. Corona itu bukan suatu aib. Kalau kalian kena corona itu kalian nggak perlu nutupin dari banyak orang guys. Itu harusnya bukan suatu dikasih aib. tahu. Menurut gue lebih baik, alangkah lebih baiknya dikasih tahu, apalagi terutama sama orang-orang yang habis ketemu. Iya itu penting gitu. banget karena kalian juga harus maksudnya ya secara tidak langsung kalian juga harus menyelamatkan mereka juga kalau misalnya kenanya kalian tiba-tiba positif gitu. Iya, karena kita nggak pernah maksudnya dari pandemi kayak ini nggak bisa menyalahkan satu sama lain juga karena kita kan udah ketemu orang. Kecuali ya orangnya di rumah lagi, emang ada mungkin beberapa orang yang bisa dan mampu untuk di rumah aja, ngerti nggak lo? Kayak ya udah dia emang dari awal pandemi di rumah aja dan untuk memilih itu kan pilihan, balik lagi kan. Di rumah aja terus tiba-tiba ada orang masuk ya mungkin dia bisa nyalain, tapi kan di saat kita udah beraktivitas kayak gini lo nggak bisa nyalahin siapa-siapa. Dan teman-teman gue juga bilang kayak gitu sih, kayak lo nggak bisa nyalain kan kita juga yang mau ketemu. Iya, kayak gitu. Ibaratnya gitu. Makanya kan cuma kan banyak orang yang kayak ya tetap aja. Soalnya ada yang kayak gitu yang pas gue kena COVID langsung kayak bukan temen ya tapi circle yang kerja di rumah gue gitu langsung kayak padahal gue tidak berhubungan dengan mereka gitu loh. Iya. Tapi kayak langsung kayak menjauh dan bahkan kayak kita nih orang kayak gini-gini nyala-nyalahin jadi kayak gitu. Padahal gak kena juga gitu, nyala-nyalahin. Nah, padahal yang kena di rumah gue tuh cuman gue, Ibnu sama adik gue. Ibnu tuh yang selalu nemenin gue kemana-mana gitu. Ya enak sendiri rame-rame jadi lo gak stres kan. Dan itu kan bokap gue lagi. Adik gue kamar sendiri. Kamarnya udah jadi. Jadi pas kamarnya jadi dia COVID. Pas kamarnya belum jadi dia lagi ngungsi di gue. Kena deh. Iyalah sebentar ya haruslah kita menjaga satu sama lain, tapi nggak boleh lupa juga bahwa dengan kita mau ketemu sama orang, kita keluar rumah aja kan udah dengan resikonya masing-masing gitu. Dan tapi emang bener sih pada saat gue sakit tuh banyak banget yang kayak gue tahu nih ini orang yang beneran care sama gue gitu. Itu ketahuan banget. Kayak yang gue salut juga maksudnya kayak banyak ya, maksudnya kalau orang-orang apalagi kayak idola gue lah, Teocha, kayak gitu-gitu tuh banyak perhatian tuh yang care banget juga tuh kayak Kak Ruben. Gue kaget banget gitu, ngerti gak lo Kak Gigi yang kayak nggak pernah jarang ketemu. Tapi tiba kita Kak Ruben telepon kayak ngasih obat, lu ngasih gue suster, ya kan kayak gitu-gitu tuh gue kayak wow, gila. Ini baru nih ternyata beneran orang yang really care banget kayak gitu. Walaupun banyak yang nanya-nanyain kayak gitu. Terus lu kenapa ngobrolnya pakai HT sih? Karena kan bisa pakai telepon. Kalau telepon itu kan harus nunggu diangkat gitu, ngerti nggak? Kalau HT itu kan serumah denger. HT-nya kan gak cuma gue sama bokap gue, tapi adik gue punya. Oh gitu, lo beli HT akhirnya? Iya, bokap gue beli HT terus ngasih. Itu yang bikin ide itu siapa? Yang bikin ide gue sih. Gue bilang maksudnya kasih pakai HT aja lah, ibarat kata kayak gitu kan. Ya udah akhirnya pakai HT. Lo belilah di e-commerce terdekat. Di e-commerce terdekat. Gue beli, datang, ternyata bokap gue. Kenapa? Ya Allah Kak Gigi, orang corona suruh tidur.
gue gak tidur-tidur. Kenapa? Sampai malam dia ngobrol sama adik gue. Berarti ngomongnya kan gue kan ada inian Kan ya lo kan. matiin aja bisa. Gue kepo dia ngomongin apa. Kan gue pengen tahu. Ngobrol. Heeh. Lu gak gini, boleh gak ngomong di telepon sendiri aja gitu? Harusnya gue gituin kan. Ngomong kayak gini. Dila cantik. Lagi apa? Kesel gak sih lo? Dibales Malam-malam. gak sama adek lo? Bales lah adik gue lagi. Adek lo tuh, tapi kalau lo adek lo boleh bisa main ke tempat lu gitu kan kalau bosan. Enggak, Nggak tetap boleh. aja takut. Hah? Tetap aja takut. Kan lewat luar Kak Gigi. Oh iya sih. Kan bener. kamarnya Jadi beda. bener-bener di kamar doang. Lo juga di kamar Gue doang. cuma di kamar doang. Ntar gue Dua minggu. ke jendela gue untungnya genteng langsung. Jadi gue ke genteng. Ntar gue 2 minggu. senam sama bokap gue. Iya gue lihat lo senam. Iya kayak gitu. Seru ya? Bokap gue tuh, gue tuh makanya kalau gue sakit, gue nggak boleh cerita, ngerti nggak? Stres dia. Bokap gue parah. Tapi kan sekarang udah ada vaksin buat lansia. Iya. Lo daftar dong buat bapak ibu lo. Mau aku, tapi bokap gue mau nggak ya vaksin? Harus. Pak, vaksin pak. Oke, cita-cita lo tuh apa lagi gitu? Sekarang kan lo udah beli rumah, udah 2 kan rumah. Yang satu kan punya orang tua. Iya, tapi kan yang satu lo beli rumah lagi kan. Iya baru 1 dong. Satu lagi. Katanya mau nambah 1 lagi di Andara kan. Amin, amin, amin. Gue pintu tangga Rafathar. Terus lo mau beli mobil, udah mau kebeli. Amin, amin, amin. Cita-cita lo apa lagi? Apa Jadi, jalanin aja? Rans Entertainment. Keren ya gue. Tapi itu beneran loh. Gue pengen punya channel YouTube yang isinya nih sekeluarga gue boleh ngevlog. Jadi jangan muka gue melulu. Gue nih capek jual. Gitu maksudnya kayak. Maksudnya Ya kayak tinggal dimulai aja, kenapa gak lo mulai deh? gak ada yang peduli. gue nih kayak bokap gue suruh ngevlog. Mana mungkin. Mak gue lagi sibuk jualan bakso. Adik gue gak bakal mau. Kakak gue lagi mau ini vlog sama mayat dia. Gak mungkin. Mohon maaf, Nuh ada si Ibnu, lo gak suruh pakein kamera aja? Gak mau. Pengennya ngevlog sendiri, megang sendiri. Ya enggak, mulai dari situ biar paling enggak jiwanya ada dulu. Gue juga dulu mah gak mau. Tapi kan digini-giniin terus lama-lama sendiri gue pegang di sendiri gitu. Tapi kalau misalnya tiba-tiba gue ganti channel lucu gak sih? Ya enggak, bikin channel baru aja Dil. Cepat. Gue gak tahu perjuangan gue. Berapa tahun nih gue sampai di sini. Nggak apa-apa, komen aja di bawah. Menurut kalian enaknya kalau Fadil bikin YouTube baru aja sama keluarganya atau lanjutin yang sekarang tapi kontennya dibanyakin sama keluarga gitu. Gak usah dibanyakin sama keluarga, emang konten gue keluarga semua. Iya, tapi maksudnya yang Lebih lain sering lebih sering upload. upload. Jadi lebih bervariasi. Tapi gue seneng tahu Kak Gigi kalau engaging sama ini gue. Maksudnya mungkin kalau lu kan udah lama ya di dunia entertain kan ya. Kalau gue tuh kan mungkin masih baru juga. Gue seneng tahu kalau kayak ngobrol sama mereka dengan caranya tuh ngobrol. Maksudnya gue tuh demen pendekatan diri dengan sama mereka tuh dengan cara kayak DM mereka gue capture, gue masukin Insta story karena DM mereka tuh lucu-lucu juga gitu. Kalau misalnya katakan mereka suka bilang mereka tuh buang stres dengan cara ngelihat vlog gue. Kadang gue juga buang stres dengan cara ngelihat komenan konyol-konyol mereka gitu loh. Lucu-lucu Jadi, gitu ya. sama lucu-lucu. Alhamdulillah sampai sekarang sih belum ada haters. Oh iya, Jangan sampai alhamdulillah. ada. Lo harusnya bacain komen sama bokap lo yang lucu-lucu tau. Iya. Oh iya. Iya kan? Iya tahu yang di DM aja tapi. Nanti suruh bapak lo yang baca. Oh iya benar. Pasti dia kalau nggak ngekek paling ngomel. Iya. Kalau udah Keanu. Iya. Keanu kan dari Q&A kan. Kalau bapakmu. Iya, lo bikin gitu dong. Coba nanti coba. Jadi lebih variasi. Kali lo nanti bikin podcast tapi ininya hostnya Pakmu. Dia lagi. Gue bikin FJ show aja gue ditinggalin. Gue ngobrol asik-asik dia pergi Kak Gigi. Ngapain? Udah capek. Capek loh katanya. Keluarga gue ini keluarga antik keren. Ngerti gak lo? Jadi gue ini kadang di rumah kayak ya Allah. Ya udah gak apa-apa, yang penting gue berusaha. Ya gak apa-apa kan, adek lo kan konten juga kan, lo bilang? Make up. Iya kan? Make up. Ya kan bisa sebenarnya. Lihat dari lo berdua. Adek gue gak percaya dirian orangnya, gue sampai capek. Dila gak percaya diri kalau di kamera. Ya lu bikin konten make up di apa? Iya benar juga Di sih. kamera. Emosi gue. Padahal kan gue pakai kamera HP. Iya. Iya kan? Gak percaya diri. Ya udah pokoknya nanti komen di bawah, doain supaya Fadil dan keluarga lebih banyak upload video-video Amin, yang amin, seru-seru.
Amin. ya kan? Amin. Yang bikin happy orang, Amin. berkahnya insya Allah banyak. Amin. Oke baiklah, padahal jadi udah sejam lebih loh ya. Terima kasih banyak Lo dari Kak Gigi. tadinya gue pengen bikin lo nangis, jadi gue yang nangis, ya kan? Gue tadi gue tahan gue kuat. Ya pas cerita bokap tuh gue udah kayak hai. Jadi gue yang nangis, no problem, ya kan? Pokoknya terima kasih Fadil Jaidi, jangan Sama-sama, Kak Gigi. bosan-bosan main kesini, Oh, tidak ngobrol-ngobrol akan. lagi. Of course, ntar gue doain kita tetanggaan ya. Ya, amin. Gue belum kesampaian. Itu yang situ emang ada kolam renangnya juga apa lu bangun sendiri sih? Yang mana? Kolam renang Yang mana? yang lu bilang tadi. Rumah. Yang rumah di depan. Gak ada kolam renangnya, Dil. Cuma rumah lu doang. Yang mana? Di Andara. Emosi saya. Iya, Yang ada kolam renang cuma rumah lu doang. ada yang lain ada kolam renangnya tapi bangun sendiri. Oh. Begitu. Ya udah Iya. saya numpangnya di sini kalau tetanggaan. Iya, kan lo mau cari investasi kan? Iya, Ya amin. udah. Bismillah ya. Amin. Jangan terlalu terpercaya ya guys ya. Ini semua hanya doa. Doa, iya kan gak ada yang tahu. Iya, bismillah. Atau nggak di sini juga mungkin lo bisa berinvestasi di tempat yang lain Iya, lebih bagus. Amin. Iya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Thanks. Thanks. Bye.